Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial masyarakat desa bersama saya Nur Aini dengan NIM 2305832 dan rekan-rekan saya yaitu Rani Putri Arimbi, Rania Aliasin, dan Rehat Ardiansyah Purnama. Di sini ada beberapa poin mengenai stratifikasi sosial masyarakat desa yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari stratifikasi. Berikut merupakan penjelasan dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dengan adanya kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Stratifikasi sosial merupakan proses atau sistem yang mengelompokkan individu atau masyarakat ke dalam kelas-kelas berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, status, atau kekuasaan. Hal ini menciptakan hierarki atau tingkatan yang membedakan kelas atas, menengah, dan bawah dalam masyarakat. Pembeda ini dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak dalam masyarakat. Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem pelapisan yang memberikan kesempatan setiap masyarakat untuk pindah ke lapisan lebih tinggi. Perpindahan ini dapat dilakukan dengan kemampuan dan kecakapannya sendiri sehingga lebih dipandang oleh masyarakat. Contohnya, mobilitas sosial melalui pendidikan. Terlepas dari tantangan yang ada, pendidikan tetap menjadi salah satu faktor kunci dalam mobilitas sosial. Seseorang dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosial. Stratifikasi tertutup. Stratifikasi tertutup adalah sistem pelapisan sosial tertutup yang membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapis ke lapis lainnya. Contoh dapat dilihat pada masyarakat Toraja dan Nias. Mereka sering membagi lapisan sosial berdasarkan hierarki keluarga dan leluhur. Peran dan tanggung jawab seseorang dalam masyarakat seperti ini juga ditentukan berdasarkan lapisan sosialnya. Hal ini membuat seseorang akan sulit berpindah peran pekerjaan dan tanggung jawab. Stratifikasi campur. Stratifikasi sosial campur dikatakan sebagai perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dengan terbuka. Untuk melakukan perpindahan lapisan sosial, seseorang biasanya pindah ke daerah yang menggunakan stratifikasi terbuka. Contohnya, masyarakat adat yang pindah ke daerah lain. Seseorang individu dengan kedudukan tinggi dalam adat daerahnya dapat berubah menjadi orang yang bisa di tempat lain. Kedudukan yang dia miliki di tempat baru menjadi berbagai tergantung dengan kemampuan diri. Hal tersebut membuat masyarakat memandang dan memperlakukannya seperti orang biasa. Namun jika kembali ke daerah, orang tersebut akan kembali dihormati oleh masyarakat adat. Kedudukan atau status, yaitu posisi seseorang dalam struktur sosial yang diakui oleh masyarakat. Ada dua jenis, yaitu sejak lahir atau diberikan, kedua yaitu diperoleh melalui usaha. Contohnya yaitu seperti anak kepala desa atau keturunan bangsawan adat. Kedua yaitu seorang petani yang berhasil menjadi pengusaha sukses di desa. Kedua yaitu peran, yaitu perilaku yang diharapkan dari seorang sesuai dengan kedudukannya. Contoh seperti kepala desa, satu orang bisa memiliki beberapa peran, seperti contohnya di desa seperti pemimpin pemerintahan, menyelesaikan konflik, mewakili desa di tingkat kecamatan. Proses terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya. Alasan terjadinya stratifikasi sosial adalah kepandaian, tingkat umur, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan, kerabat seorang kepala, dan harta. Contohnya, kepandaian. Seseorang individu yang memiliki keahlian khusus atau pendidikan yang tinggi cenderung memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Yang kedua, stratifikasi yang terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama.
Biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Terdapat sebuah nagari yang terletak di lereng sebelah utara Gunung Sago, lebih kurang 9 km ke arah selatan kota Payakumbuh. Luasnya 4.960 hektar yang disebut dengan Situjuh Gadang, yang terdiri dari tanah persawahan, peladangan, dan area pemukiman dengan batas-batas sebelah utara dengan kenegarian Limbukan, selatan dengan hutan Gunung Sago, dengan kenegarian Situjuh Bandar dalam, dan sebelah timur dengan kenegarian Sikapu Kabu. Kenegarian Situjuh Gadang merupakan bagian dari daerah Minangkabau yang pada umumnya didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan religi, sakral, dan mempunyai hubungan baik sehingga dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin. Di Kenegarian Situjuh Gadang terjadi mobilisasi sosial yang menyebabkan adanya 3 bentuk stratifikasi sosial, yaitu stratifikasi sosial budaya, ekonomi, dan politik yang dihasilkan oleh perpaduan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Kehidupan masyarakat, posisi seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh kepemilikan lahan, modal, dan keahlian. Dasar utama dalam pembentukan stratifikasi ekonomi adalah berdasarkan kekayaan. Pada masyarakat Panagari Situjuh Gadang, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dihargai yang menyebabkan terjadinya stratifikasi ekonomi. Dalam pergaulan dengan masyarakat juga terlihat di mana strata atas di Kenegarian Situjuh Gadang adalah mereka yang menempati status sebagai staf pemerintahan. Strata menengah adalah tokoh-tokoh masyarakat dan kelas bawah adalah dari kalangan masyarakat biasa yang dalam penempatan dari strata-strata ini terlihat dalam acara-acara adat ataupun dalam pergelaran budaya di Kenegarian Situjuh Gadang. Lalu dari beberapa bentuk stratifikasi sosial yang ada di Kenegarian Situjuh Gadang, terlihat yang paling menonjol pada saat sekarang yaitu stratifikasi ekonomi, kemudian politik, adat, dan budaya. Karena dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, jadi stratifikasi sosial, budaya, atau adat sangat diperlukan sekarang. Tetapi saat sekarang masyarakat pendatang bukan orang asal itu terlihat dalam pembangunan.